Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru dianugerahkan bagi kita. Dan firman Tuhan kembali Tuhan perkenankan untuk kita baca dan renungkan bersama. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus yang terus memelihara kami dalam karya Roh Kudus, kami bersyukur untuk kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak saja hanya hidup, tapi keselamatan pun Engkau anugerahkan untuk kami dimungkinkan mensyukuri hari-hari hidup ini. Tetapi juga di dalam karya keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan, Engkau pun terus teguhkan kami lewat firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca, dengar, dan renungkan bersama untuk kami berbuah di dalamnya. Maka Roh Kudus bekerjalah bagi kami agar dengan firman ini kami boleh menjadi seperti apa yang Engkau ingini. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkanlah Markus 16 ayat 6. Firman Tuhan, Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini, betapa Tuhan tidak meninggalkan anak-anak yang Dia kasihi. Itu jelas sekali dari bacaan ini tentang perempuan-perempuan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang mau mewujudkan ekspresi cinta mereka kepada Tuhan Yesus dengan hendak merempah-rempahi Yesus, yang fikir mereka tentu ketika telah dikuburkan sudah ada mengalami pembusukan, ya, sehingga ketika dirempah-rempahi itu semua tentunya selain sebagai gambaran rasa cinta mereka, tapi juga dalam maksud tersebut yang saya sampaikan tadi. Nah, tetapi dari apa yang hendak mereka lakukan, ayat 6 mau menunjukkan betapa ada orang muda yang dijelaskan di ayat 5, memakai jubah putih, bahkan duduk di sebelah kanan, ya, maka dia pun menyampaikan jangan takut. Isi kalimat kepada perempuan-perempuan itu bahwa Yesus telah bangkit. Artinya dari bagian ini, betapa Tuhan ingin senantiasa meluruskan baik pikiran, perbuatan setiap anak-anaknya. Sebab sebagaimana perempuan-perempuan ini yang keliru untuk berpikir tentang hasil akhir dari kehidupan Yesus yang mati dan dikuburkan dan selesai sudah, tinggal bagaimana ekspresi cinta kasih mereka mengenang Yesus yang pernah bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika itu semua adalah suatu kekeliruan, Tuhan tidak menginginkan hal itu berlama-lama ada di benak perempuan-perempuan itu. Supaya kebenaran yang sejati itu boleh mereka miliki. Yakni Yesus tidak berakhir dikubur, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukankah kita sering keliru? Ya, apakah karena situasi kehidupan? Apakah karena pergumulan? Kadang kita keliru dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika kita melayani sekalipun, kadang kita keliru. Ya, kita salah mengambil keputusan. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita sebab ada firman Tuhan yang terus-menerus diberitakan. Ingat bahwa ketika firman diberitakan, berarti itu adalah gambaran kasih Tuhan bagi kita semua untuk kita diluruskan dari segala kekeliruan-kekeliruan
pikiran, perasaan, dan juga hati. Karena itu teruslah baca firman, teruslah dengarkan firman Tuhan. Sebab hanya dari firman Tuhan sajalah kita memperoleh kebenaran yang sejati. Ungkapan jangan takut yang dikatakan oleh orang muda itu. Bagian ini kita diingatkan bagaimana kitab Markus itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Sebab setiap surat atau setiap kitab dalam firman Tuhan itu awalnya memiliki tujuan-tujuan jemaat atau orang-orang yang kepada mereka firman itu mau disampaikan. Nah, dan latar belakang jemaat di Roma, ya, erat sekali hubungannya dengan pikiran-pikiran dan rasionalitas dari Yunani. Sehingga kalau budaya timur ya begitu mengagungkan orang tua, tapi bagi budaya Yunani yang juga telah masuk di jemaat Roma, maka orang muda mendapat gambaran yang sangat-sangat kuat. Karena bicara muda, bicara mengenai kekuatan, bicara mengenai masa depan, sehingga bukan kebetulan ayat 6 menulis, tetapi orang muda itu. Artinya betapa yang disampaikan orang muda itu tidak keliru, tidak salah, dan benar adanya tentang kebangkitan Yesus, tapi juga ungkapan jangan takut, ya, luar biasa. Suatu berita di saat kebangkitan Yesus, hal itu disampaikan. Hal yang disampaikan, jangan takut. Bukankah kata jangan takut ini juga ditujukan tidak saja hanya kepada perempuan-perempuan itu, tetapi bagi setiap orang di muka bumi ini yang terus bergumul dan meneteskan air mata karena pergumulan yang sama, yakni dosa. Tapi itu semua telah dikalahkan dalam kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang membebani kita. Bagi orang percaya, semuanya sudah dibereskan secara tuntas oleh Tuhan Yesus. Sehingga jangan takut. Karena itu ibu bapak saudara, apapun masalah saudara-saudara, apapun pergumulan saudara-saudara, perkataan orang muda yang duduk di sebelah kanan itu berlaku bagi saudara-saudara. Mungkin Anda sakit, mungkin Anda bergumul, mungkin ada masalah-masalah ekonomi. Jangan takut, ya. Dan kata-kata itu memungkinkan kita untuk mencari kebenaran yang sejati lewat kebenaran firman. Sebab dikatakan juga dari bagian ini bahwa Yesus yang telah mereka baringkan, lihatlah dia tidak ada di sini, ya. Tempat mereka membaringkan dia tidak ada di sini. Artinya akhir kekristenan bukan pada kubur, tapi kekristenan bicara mengenai masa depan, bicara mengenai keselamatan, bicara mengenai kehidupan. Dan itu yang senantiasa harus kita saksikan dalam hidup kita. Apapun tugas kerja, apapun talenta kita, apapun situasi kita, di dalam pengharapan dan semangat dalam Kristus, itu yang senantiasa kita kumandangkan. Maka terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di saat ini. Tuhan Yesus kiranya mau menolong kami agar menghadapi pergumulan-pergumulan hidup dan berbagai situasi kehidupan yang kami jumpai. Kami tidak perlu takut, sebab jaminan di dalam Tuhan yang kami baca dari firman Tuhan yang memungkinkan kami untuk tetap percaya diri dalam Tuhan, tetap memiliki semangat dan gairah rohani untuk
memuliakan Engkau di tengah-tengah situasi apapun yang kami jumpai. Maka berkati kami sepanjang hari ini, biarlah bukan lagi kami, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas, selamat memuliakan Tuhan. Shalom, damai di hati.